Dengar baik-baik. Semua orang yang imannya di dalam Yesus Kristus itu disebut anak-anak Allah. Orang yang seperti apa? Baik orang dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, semua orang yang percaya terhadap firman yang telah diilhamkan oleh Tuhan Allah melalui para penulis dalam perjanjian lama dan para penulis dalam perjanjian baru. Pemberitaan firman Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah, yang percaya kepada pemberitaan firman itu, kepada Mesias itu, dialah yang disebut anak-anak Allah. Di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-26. Sebab kamu semua, artinya orang-orang yang percaya, yang imannya adalah anak-anak Allah. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang imannya di dalam Yesus Kristus. Jadi bagaimana mengenai orang-orang yang imannya tidak di dalam Yesus Kristus? Tidak disebut anak-anak Allah. Jadi anak-anak siapa? Ya, kalau kita lihat Yesus Kristus berkata, iblislah yang menjadi bapamu. Jadi hanya orang-orang yang imannya di dalam Yesus Kristus, ya, dialah yang disebut anak-anak Allah. Jadi istilah kata anak-anak Allah di dalam teks Yunaninya adalah huios, yaitu diangkat, diadopsi. Ya, diadopsi oleh siapa? Oleh Allah. Karena apa? Karena percaya kepada anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Yang percaya, yang imannya di dalam Yesus Kristus, dialah anak-anak Allah, diangkat oleh Allah, diadopsi oleh Allah. Jadi kalau sudah menjadi anak-anak Allah, maka orang-orang yang percaya, yang imannya dalam Yesus Kristus berhak untuk menerima warisan. Warisan sorgawi, warisan rohani dari Allah. Karena Allah adalah Bapa kita. Jadi kita juga berhak menerima warisan janji-janji Allah itu. Di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Ini secara rohani, ya, keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah, ya, janji Allah. Jadi hanya orang-orang yang imannya di dalam Yesus Kristus yang diangkat menjadi anak-anak Allah yang berhak menerima janji Allah. Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati kita semua.